Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di sebuah cagar budaya nasional, Paseban Tri Panca Tunggal, Pangeranan Gembang Ginatar, komunitas masyarakat Akur Cigugur di Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini merupakan satu program yang sedang kami coba jalankan untuk melengkapi sebuah program pengembangan dari program studi PWK Unisba yang kita beri nama dengan Ngaji Desa, yaitu sebuah proses usaha untuk mempelajari berbagai karakteristik dan fenomena pengembangan perdesaan, terutama di Jawa Barat. Dengan tujuan akhir adalah bagaimana kita akan mengembangkan ataupun merencanakan pengembangan perdesaan yang ada Jawa Barat khususnya maupun di Indonesia secara umum. Untuk melengkapi itu, kami mencoba juga membuat sebuah pembelajaran dalam bentuk proses jalan-jalan ke beberapa objek yang terkait dengan pengembangan perdesaan yang kita beri nama dengan dalam Jerambah Desa. Jerambah Desa ini kita akan mencoba untuk mengeksplorasi berbagai kebutuhan-kebutuhan berbagai karakter-karakter baik itu pada desa berbasis budaya, desa ekonomi, atau desa kreatif, ataupun bahkan pada pengembangan untuk desa-desa tertinggal. Saat ini kita sedang berada di sebuah kelurahan yang ada di Kabupaten Kuningan, yaitu Kelurahan Cigugur, di mana pada Kelurahan Cigugur ini terdapat sebuah cagar budaya nasional yang dikembangkan oleh komunitas Karuhun Kurang Cigugur. Kita bisa melihat di sebelah kanan terdapat sebuah artefak cagar budaya yang dinamakan Paseban Tri Panca Tunggal. Di sebelah kiri kita bisa melihat ada sebuah cagar budaya juga, proses pendidikan SMP Trimulya. Nah, kita akan coba melihat lebih dalam lagi kita akan coba lihat lebih dalam lagi terkait dengan Paseban Tri Panca Tunggal ini. Kalau kita lihat dari arti secara letterlek bahwa Paseban Tri Panca Tunggal merupakan sebuah tempat di mana komunitas ataupun masyarakat Akur Cigugur mencoba untuk berinteraksi, bertemu dalam sebuah ruang, baik itu ruang publik maupun ruang yang sifatnya juga private, karena di dalam Tri Panca Tunggal ini terdapat beberapa ruang private yang hanya dipergunakan untuk proses meditasi ataupun proses mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, kalau kita lihat dari arti kedua adalah tri. Kata tri? Tri ini berarti tiga, yaitu terkait dengan bagaimana menyatukan pikiran, rasa, dan naluri yang sudah diciptakan oleh Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia mempunyai tiga hal tersebut yang dimanifestasikan ke dalam kehidupan melalui 5 indera, yaitu dalam hal ini adalah ada kata panca. Panca ini bermaksud, yang dimaksud adalah 5 indera yang ada dimiliki oleh setiap manusia. Nah, 5 ini baik indera penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan rasa ya. Jadi ada 5 indera yang maksud dari panca ini adalah bagaimana 3 unsur yang ada di dalam manusia itu menyatu ataupun dimanifestasikan melalui 5 indera yang ada di dalam ketika seseorang ataupun manusia akan berinteraksi dengan kondisi alam semesta. Kemudian
Kalau kita lihat ada kata tunggal di sini juga berarti bahwa semua orientasi terkait gerak, terkait dengan kegiatan, terkait dengan semua kegiatan-kegiatan unsur manusia harus berorientasi kepada ketunggalan, kepada Sang Pencipta. Jadi di sini tunggal ini adalah bukan dalam artian satu, tetapi tunggal ini adalah bagaimana kita berorientasi kepada yang Maha Esa. Jadi secara keseluruhan Paseban Tri Panca Tunggal itu berarti adalah sebuah tempat yang tempat berkumpulnya masyarakat dengan memanfaatkan dengan mempertimbangkan ataupun memperhatikan 3 unsur yang ada di manusia, 3 unsur dasar, pikiran, rasa, dan naluri, yang dimanifestasikan ke dalam panca indera untuk berinteraksi dengan seluruh alam semesta dan berorientasi kepada keesaan Sang Maha Tunggal atau yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akan coba melihat lebih dalam lagi komponen-komponen ataupun ruang-ruang yang ada di dalam Paseban Tri Panca Tunggal. Oke, dan kita jalan. Kalau kita lihat bahwa Paseban Tri Panca Tunggal ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu adalah bangunan utama ataupun bangunan inti, dan didukung oleh sebuah taman, di mana taman ini adalah merupakan tempat untuk mendukung berbagai kegiatan-kegiatan, terutama pada saat prosesi upacara kebudayaan yang ada di masyarakat Akur Cigugur ini, yaitu upacara Serentahun. Pendopo ini adalah sebagai manifestasi dari alam semesta. Paseban Tri Panca Tunggal yang bernama Jinem. Jinem ini kalau kita lihat ada 4 tiang persegi 8 yang mempunyai makna bahwa merupakan 4 dari sifat dasar nafsu manusia, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu dan nafsu mutmainah. Dan ada 2 tiang lagi yang mensimbolkan tentang adanya karakteristik gender, yaitu feminisme dan maskulin. Ya. Kita lihat bahwa saat ini Ibu Sepuh, yaitu istri dari Pangeran Jatikusuma, sedang mengajari tarian yang akan dipentaskan pada Car Free Day di 2 hari yang akan datang. Di mereka sedang mempersiapkan sebuah tarian yang dipandu langsung oleh Ibu Rama Sepuh. Kita lihat mereka sedang serius untuk melakukan latihan-latihan, dan ada sebuah singgasana yang dimanfaatkan oleh setiap pemimpin ataupun memberikan pengumuman-pengumuman penting yang terkait dengan eksistensi dari komunitas Akur Cigugur ini. Kita coba lihat
melihat satu situs yang berkaitan dengan prosesi kebudayaan yang ada di Karukun Urang Cigugur, yaitu Situ Hyang. Ayo. Situ Hyang ini ada satu area yang disebut dengan area Pesta Dadung. Pesta Dadung terkait dengan pembuangan hama pada prosesi kebudayaan bertani di komunitas Akur Cigugur. Oke, kita lihat lagi beberapa lokasi yang terkait dengan kompleks di Situ Hyang ini. Silakan. Pada prosesi Seren Tahun, tempat ini akan dijadikan untuk kegiatan kecapi suling. Jadi setelah bangunan ini kita juga bisa melihat ada beberapa bangunan lain. Ini adalah bangunan untuk pupuhu para sesepuh adat. Kita lihat daerah Situ Hyang ini berupa sebuah kawasan yang berbentuk cekungan. Jadi di samping tadi berfungsi untuk membuang hama-hama, tetapi juga kawasan ini berfungsi untuk sebagai resapan air. Nah, kita bisa melihat bahwa daerah ini berupa cekungan dan diharapkan dengan adanya cekungan ini resapan air untuk kebutuhan pertanian maupun kebutuhan permukiman di kawasan kampung adat Cigugur ini masih bisa terjaga dengan baik. Pertama ada malam prosesi Damar Sewu. Setelah Damar Sewu, besoknya pagi jam 8 acara Pesta Dadung. Jam 10 jam 11 sudah menyelesaikan proses pesta Dadung. Oh, jadi ada kentongan bambu. Oh, yang induk. Ya, induknya dipasang di dipasang di sini. Oh, yang di sini itu dari kayu. Kayu. Oh, bentuknya kentongan kayu. Kalau yang di bawah sama anak-anak sama peserta itu kentongan bambu. Kentongan bambu. Oke, ya. Jadi setelah kentongan dan angklung buncis dibawa ke arah Paseban. Oke, selanjutnya kita tim jalan-jalan menuju ke Leuweung Letik. Ini adalah salah satu dari unsur struktur permukaan ruang permukiman adat Cigugur, yaitu sawah. Kita bisa melihat hamparan sawah yang ada di komunitas adat Cigugur ini. Tampak bahwa para petani sedang menjemur hasil panen, dan ada di sebelah sana ada ibu-ibu yang sedang memanen. Secara umum bahwa sawah ini telah memberikan sebagai mata pencaharian utama dari masyarakat adat Cigugur. Jadi di samping masyarakat adat ataupun komunitas adat juga mereka menyatu dengan masyarakat-masyarakat yang ada di Kelurahan Cigugur ini. Mata pencaharian lain selain bertani juga bermata pencaharian sebagai peternak. Salah satu bentuk ternak yang ada di komunitas Cigugur ini adalah ternak babi, kemudian ada juga ternak sapi yang kita bisa lihat untuk mendukung berbagai kebutuhan ataupun aktivitas-aktivitas perekonomian yang ada di komunitas adat Cigugur ini. Kita menuju ke Leuweung Letik yang harus melewati daerah persawahan. Mari kita jalan-jalan lagi. Kita sudah sampai di hutan kecil. Untuk bahasa Sundanya adalah Leuweung Letik. Jadi ini adalah kira-kira sekitar 500 tumbak atau kira-kira 700 meter persegi. Di belakang saya kita bisa lihat bahwa ini adalah salah satu objek dari unsur permukaan yang ada di komunitas adat Cigugur yang berfungsi sebagai tempat resapan air juga. Jadi ini adalah
hasil hibah dari Pangeran Jatikusuma. Ini yang merupakan hibah dari keluarga beliau yang dimanfaatkan oleh komunitas sebagai tempat resapan air. Jadi di sekitar resapan air ini kita bisa melihat bahwa terdapat hamparan sawah maupun perkebunan yang berada di sebuah kaki bukit, yang kita bisa melihat bahwa di sebelah kiri ada bukit-bukit yang sebagai tempat resapan air juga. Kita bisa melihat juga di belakang kita adalah lokasi di mana tempat dahulu Pangeran Madrais sering melakukan proses bercocok tanam. Jadi di sebelah kiri adalah Leweng Ledik dan kanan adalah di mana persawahan yang digunakan oleh Pangeran Madrais pada saat beliau masih hidup bercocok tanam. Dan untuk saat ini lahan ini sudah dihibahkan kepada komunitas Akur Cigugur. Oke guys, sekarang kita ke Curug Goong. Tim jalan-jalan akan berjalan ke Curug Goong. Mari kita. Oke guys, kita menuju ke Curug Goong. Kita jalan-jalan guys. Oke guys, kita menuju ke, ini adalah akses untuk menuju ke Curug Goong yang menyatu dengan objek wisata Bunda Maria. Oke Dax, kita mulai masuk ke leweng yang ada di sekitar Curug Goong. Ayo Dax. Oke Dax, kita sudah sampai di Curug Goong. Jadi Curug Goong ini adalah konon tempat beristirahatnya Pangeran Madrais berikut dengan warga kaum komunitas adat Cigugur ketika beliau menghentikan erupsi Gunung Cermai pada tahun 1936. Jadi pada 1936 Gunung Cermai ini sempat mengalami erupsi, dan pada saat itu konon ada sekitar 200 orang yang menyertai Pangeran Madrais membawa seperangkat alat gamelan menuju ke atas, dan konon juga beliau melewati lahar panas yang dari hasil erupsi tadi. Jadi setinggi 1 lutut. Tapi konon pada saat beliau dan para rombongan masuk di atas puncak Gunung Cermai, beliau tidak merasa kepanasan ataupun ada efek dari lahar panas yang mereka lalui pada proses menghentikan erupsi Gunung Cermai di tahun 1936. Jadi selain bahwa ini adalah sebuah artefak yang pernah memberikan fakta bahwa eksistensi dari Pangeran Madrais, juga pada saat ini kita bisa melihat di sekitar kita sedang dibangun sebuah bong. Artinya kita sudah siapkan, keluarga dari Pangeran Madrais ini sudah menyiapkan tempat pemakaman untuk Pangeran Jatikusuma, yaitu beliau adalah cucu dari Pangeran Madrais. Jadi saat ini sedang disiapkan, mungkin dalam sebulan ini sudah ada penyiapan kirmir untuk dijadikan bong dari ataupun tempat bersemayamnya, rencana untuk bersemayamnya Pangeran Jatikusuma. Inilah kita bisa melihat yang sudah diratakan, dan kita lihat di latar belakang dari kegiatan ini adalah Curug Goong. Jadi kita bisa lihat
bahwa Curug Goong adalah sebuah bangunan di mana untuk saat ini di dalamnya konon terdapat gamelan-gamelan yang dibawa pada saat menghentikan erupsi Gunung Cermai. Inilah bangunan Curug Goong yang konon dikatakan dalam fakta sejarah bahwa di dalamnya terdapat seperangkat alat gamelan yang digunakan untuk prosesi menghentikan erupsi Gunung Cermai, yang pada saat itu memang akhirnya Gunung Cermai erupsinya bisa berhenti. Nah, ini adalah artefak yang masih dilestarikan sebagai bukti bahwa dulu pernah ada usaha Pangeran Madrais berikut dengan komunitas yang ada di Cigugur ini untuk menghentikan erupsi Gunung Cermai. Nah, memang posisi dari Curug Goong ini, bangunan Curug Goong ini ada pas di kaki Gunung Cermai. Jadi kebetulan masih tertutup, jadi kita tidak bisa melihat ke dalam sampai sejauh mana sebetulnya gamelan-gamelan yang digunakan oleh Pangeran Madrais pada saat itu. Pada rangkaian Serentahun tahun, jadi Curug Goong ini tidak digunakan ataupun bukan menjadi tempat untuk prosesi Serentahun, tetapi masyarakat Akur ataupun komunitas Akur selalu memberikan sesaji di Leuweung Letik maupun di Curug Goong ini ke pemakaman yang ada di Cigugur. Kita jalan di setapak menuju parkiran di setapak dari Curug Goong. Oke Dax, kita masuk pada struktur permukaan berikutnya dalam kaidah strukturalisme Lévi-Strauss, yaitu tempat pemakaman. Nah, ada beberapa keunikan yang ada di tempat pemakaman ini, dan kebetulan tampaknya hari ini ada yang dikubur, dan kita coba melihat fenomena apa yang ada di struktur permukiman, struktur pemakaman ini. Oke guys, kita mulai jalan. Pemakaman ini tidak dipisahkan antara umat Muslim maupun Kristiani dan masyarakat yang punya kepercayaan Sunda Wiwitan. Jadi kita bisa melihat bahwa pada pemakaman ini ada makam Kristiani, kemudian juga ada makam Muslim yang menyatu pada satu permakaman. Kalau kita lihat di bagian belakang, tampak bahwa ada prosesi pemakaman, masyarakat Muslim, masyarakat Kristiani maupun Sunda Wiwitan menyatu dalam satu prosesi pemakaman. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Nanti kebetulan ini yang meninggal adalah dari umat Katolik. Jadi kita lihat lebih dekat proses pemakaman masyarakat adat Cigugur yang beragama Katolik. Pemirsa dengan Pak siapa? Saya Darman. Pak Darman ya. Nah, fenomenanya gimana Pak terkait dengan proses pemakaman ini biasanya? Ya, jadi kalau prosesnya makan sama gitu, hampir sama gitu. Cuma kalau di sini kan nggak ada perbedaan. Dari lokasi ini kan macam-macam. Di plural, nggak ada pemisahan antara Katolik, Kristen, Protestan, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, ini semua campur aja. Campur gitu aja ya, jadi tidak ada blok. Maaf, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Wiwi. Bu? Wiwi. Wiwi. Iya. Bu Wiwi ya, oke ya. Udah, artinya udah memang dari sejak kecil memang Ibu udah merasakan begini ya posisi
fenomena apa ya, keberagaman kepercayaan gitu ya. Cigugur mah keagamaannya apa? Persatuannya bagus, kerukunan bagus, beragama. kerukunannya ya. Iya. Ini kalau seperti ini udah biasa ya, dalam meskipun apa yang meninggal dari Katolik. Kristen atau Katolik itu tetap hadir gitu ya. Kan posisinya. saudara. Oh ini saudara, Ya, saudara dekat itu. Iya, dari bapak. Oh saudara bapak gitu ya. Oh, karena kalau misalkan dia tidak saudara, tetangga atau gitu Ya gimana? hadir, namanya ada juga kan kerukunan lah. Oh kerubunannya. Udah, oke. Ya, namanya sama yang deket, kita juga kan kita juga butuh dukungan dari yang lain. Ya mungkin ini keunikan menurut saya yang dibandingkan apa tempat-tempat lain gitu. Ini yang hal yang menurut saya juga sangat menarik gitu loh untuk di Agama tidak dipermasalahkan, yang penting mah kita kerukunannya sama saudara. gitu ya. Oke deh. Iya. Oke, makasih Bu Wiwi ya. Ini adalah lokasi dari makam Pangeran Madrais. Memang tidak bisa dilihat di makam ini karena terkunci. Di dalam sebelah dari makam Pangeran Tejabuana terdapat makam juga dua istrinya yang tampaknya kelihatan berbeda, bahwa di dalam makam itu dua istrinya beragama Katolik. Nah, ini kita lihat juga hal-hal yang cukup unik di dalam makam ini. Jadi ada dua leluhur dari masyarakat Akur yang dimakamkan pada Pasarian ini.